giliran kedua siapa yang kemudian mungkin ya nanti ada 2 dosen lagi sama. Jadi setiap dosen jatahnya 2. Satu pertemuan pertama, pertemuan yang awal itu adalah pemaparan materi. Ya. Kemudian nanti yang kedua adalah presentasi. Jadi setelah pertemuan pertama Anda diberi tugas untuk mencari artikel kasus ya sesuai dengan topik, kemudian dibikin paper, buat PPT. Jadwalnya minggu kedua atau pertemuan kedua itu presentasi. Nah, tapi untuk saya kalau seandainya berarti kalau sekarang Selasa berarti Selasa depan ya itu bisa presentasi kalau sudah siap. Saya beri kelonggaran. Kalau misalnya belum siap dirembuk nanti kapan bisa presentasi. Nah, untuk saya presentasi satu kelas kalau berapa tadi? 40 berapa? 44 dibagi jadi 8 kelompok bisa, Jess? Berarti bisa, satu kelompok ada berapa? 5 dan 6 ya. Ya, bagi 8 kelompok, nanti presentasi saya maunya 2 kali. Jadi kloter pertama 4 kelompok dulu, kloter kedua 4 kelompok. Nanti makanya dirembuk cari waktu. Nah, kalau seandainya kalian sibuk ya, pagi, siang, sore sibuk, malam boleh. Jam 7 saya beri kesempatan. Cuma ya memang harus disesuaikan ya waktunya dengan saya. Karena apa? Kalau presentasi sekaligus 8 kelompok itu lama sekali ya. Kemarin aja waktu kelas D 4 kelompok itu 2 jam. Karena memang selain presentasi mereka juga diskusi ya, aktif. Kalau kelas B kemarin 1 jam lebih itu ya. Jadi dari jam yang kelas B kemarin jam 5 sampai jam 6 lebih. Kemudian kelas D jam 7 sampai jam 9. Pas. Nah, jadi itu kloter pertama. Kloter kedua nanti cari waktu lagi. Nah, ini untuk Jessica kelas A nanti dibagi 8, kemudian cari kasus dari artikel jurnal satu saja ya, mata boleh, metabolisme boleh, metabolisme dan mata pun banyak ya kasusnya. Jadi cari satu kasus tentang metabolisme atau tentang mata, kemudian bikin paper, dibikin PPT, kemudian janjian sama saya untuk presentasi. Nah, saya sebenarnya sudah buka OASE, tapi nggak ngerti. Kemarin kalian nggak bisa, kelas lain tuh katanya nggak bisa masuk. Kemudian ada kabar lagi dari USDI, OASE-nya masih error. Jadi ya, kalau nanti misalnya sudah oke, semuanya beres, tugas di-upload di OASE. Tapi kalau misalnya memang belum ada kabar bagus, OASE simpen dulu ya, Jess. Nanti kapan ada waktu saya kabari kalau sudah ini bisa upload nanti di OASE. Jadi tugasnya ingat dibagi 8 kelompok, tiap kelompok mencari satu kasus saja, metabolisme boleh, mata boleh, kemudian segera dibikin papernya, bikin PPT dan siapkan untuk presentasi. Oke. Nah, sekarang penyakit metabolisme. Ini saya langsung ke topik. Kita membahas hewan kecil ya, jadi pada anjing, pada kucing. Silahkan lanjut. Ya, aslisnya Jessica siap ya. Kalau saya bertanya, nanti yang menjawab aktif dicatat nama linknya, kemudian nanti di-store ke saya. Akan saya simpan untuk arsip, dipakai nanti untuk melihat nilai akhir di semester. Di semester akhir. Akhir semester maksudnya, bukan di semester akhir. Di akhir semester nanti kan nilai-nilai dosen semua masuk, saya kumpulkan, kemudian diolah. Nanti saya lihat, kalau seandainya ada, ya, moga-moga sih enggak ya, dari nama-nama yang aktif itu nilainya agak kurang atau bagaimana, itu bisa dipakai tabungan untuk membantu.
Ya, diabetes mellitus yang pertama ya, DM, istilah DM. Apakah Anda pernah mendengar atau mengenal penyakit ini? Umumnya ya pada manusia itu sering disebut penyakit apa? Siapa yang tahu silakan on mic. Jessica siap mencatat. Pernah mendengar nggak? Diabetes mellitus. Oh, ada penyakit DM. Kalau pada manusia umumnya disebut penyakit apa? Umum ya, orang umum ya. Dia kan susah kan, diabetes mellitus. Pakai istilah Izin apa? menjawab, Dok. Silakan. Eh, Kalau nggak salah di manusia itu sering dikenal dengan penyakit gula. Oke. Ada lagi yang mau nambahin? Boleh lagi, ada lagi. Izin dok, Ya. kencing manis dok. Ya. Oke. Diabetes mellitus. Ini memang ada gula ya. Gula di dalam tubuh yang berlebihan. Istilahnya hiperglikemia. Jadi kalau istilah emia itu di darah ya. Mau hiperglikemia, hipernatremia, hipo, atau pokoknya yang emia di darah. Kalau yang di urin, pernah mendengar nggak? Misalnya gula dalam urin banyak, atau apalagi dalam urin, istilahnya apa? Ada yang bisa? Kalau dalam darah emia, hiperkalsemia, hipokalsemia, hiperglikemia, hipoglikemia. Kalau dalam urin ada yang pernah mendengar nggak? Ada gula dalam urin, ada macam-macam di dalam urin, ada keton. Ada yang pernah mendengar? Atau dengar tapi nggak ngerti? Atau lupa? Nggak ada. Oke. Biasanya dipakai urea ya. Hiper apa misalnya? Kalau misalnya dalam darah tadi emia. Kalau dalam urin biasanya urea ya. Glikosuria. Kemudian apa ya? Pokoknya urea itu dalam urin ya. Kalau yang emia dalam darah. Oke. Nah, diabetes mellitus sendiri itu adalah suatu gangguan metabolisme ya. Metabolisme baik itu karbohidrat, lemak maupun protein. Nah, dari gangguan tadi itu sebetulnya kalau normal dia nggak ada gangguan, normal semua. Tetapi yang jadi penyebab itu adalah insulin. Adanya insulin sehingga terjadilah gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Ada yang tahu nggak insulin itu apa? Dihasilkan di mana? Silahkan. Apa itu fisiologi ya? Insulin. Ada yang tahu insulin? Izin dok. Izin dok. Ya, ya. Silahkan. Oke, tadi ada banyak yang mau jawab itu. Siapa? Gak apa-apa. Ada lagi? Perasaan tadi ada banyak. Saya mau jawab. Enggak ya? Enggak, oke. Ya. Insulin itu adalah hormon. Ya, hormon yang dihasilkan oleh pankreas. Ya, jadi tugasnya apa? Dia akan menormalkan lagi gula dalam darah apabila gula itu berlebihan. Nah, sekarang saya cerita ya. Jadi ini normalnya dulu. Saya kira supaya Anda bisa melihat saya. Jadi ini bayangkan saja ya. Ini darah ya. Darah di dalam tubuh. Nah,
makan, ya, hewan makan, ya, terutama karbohidrat ya. Darah yang normal, ini hewan normal ya, darah yang normal misalnya kadarnya A, ya, sekian. Pada saat dia selesai makan, kemudian di metabolisme, hasil akhir dari karbohidrat yang masuk tadi adalah glukosa, ya, sehingga glukosa yang tadinya normal jadi naik, ya, jadi naik. Nah, kalau hewannya normal, ini nanti akan turun lagi normal. Kemana nih gulanya? Glukosa. Sebagian dipakai untuk energi, sebagian disimpan. Ya, disimpannya di mana? Di otak, hati. Nah, tetapi untuk menurunkan kadar glukosa yang tinggi tadi menjadi normal, bagaimana caranya? Kalau glukosa tinggi, ya, hiperglikemia, itu otak akan memerintahkan ke pankreas. Pankreas, silakan keluarkan insulin, hormon yang kamu punya ya di sel beta pankreas ya. Tadi benar jawabannya. Nah, si insulin adalah kemudian gimana caranya si glukosa dalam darah tinggi itu bisa normal lagi kadarnya, disimpan di hati dan otot. Jadi kerjanya begini. Di hati, di otot itu ada di permukaannya itu selnya itu ada reseptor ya, namanya reseptor insulin. Sedangkan bayangkan saja reseptor ini adalah gembok. Bisa membayangkan kan gembok? Gembok itu kan bisa menutup, bisa membuka dari apa? Dari kunci itu. Nah, insulin ini bertindak sebagai kunci. Nah, jadi kalau glukosa darah tinggi, kemudian otak memerintahkan insulin untuk pankreas untuk menghasilkan insulin, insulin ini nanti akan mendatangi di hati dan otot, akan membuka gemboknya, yaitu reseptor insulin yang ada di permukaan sel. Jadi begitu selnya di reseptor tadi dibuka oleh insulin sebagai kunci, akan membuka, nah glukosa yang di dalam darah tadi yang tinggi tadi akan masuk ke sana sampai normal kadarnya normal. Udah selesai. Nah, seperti itu lagi terulang. Misalnya makan lagi, karbohidrat lagi, glukosa darah naik. Nah, sebagian masuk ke sel tadi dengan cara insulin yang diperintahkan untuk membuka reseptor atau gemboknya dari otot dan hati sehingga normal lagi kadarnya. Bisa ditangkap? Ada yang masih belum ngerti? Saya jelaskan lagi kalau belum. Bisa ditangkap? Bisa, Dok. Bisa. Yang lain bisa? Normal ya, ini normal, hewan normal, tidak ada masalah. Siklus normal ya. Kalau karbohidrat masuk, kemudian nanti insulin beraksi, kemudian normal lagi. Oke, kalau sudah, saya mau tunjuk untuk coba menjelaskan apa yang saya jelaskan tadi. 042, Amel. Amel ada? Ada, Dokter. Ya, bisa nangkep apa yang saya jelaskan tadi? Ya, ya nangkep, Dokter. Nah, coba nangkep apa enggak? Nangkep Nangkep. kalau insulin itu Oke. Kalau nangkep itu sekarang coba dijelaskan. Oke, jadi diabetes mellitus itu dia mengandung gula. Jadi kalau pada darah itu selalu berakhiran mia dan kalau di urin itu berakhiran urea. Dan dia ada insulin di situ yaitu hormon yang ada di pankreas. Insulin ini berfungsi istilahnya dia sebagai kunci. Jika glukosa darahnya tinggi, dia akan menurunkan kadar gulanya. Intinya dia menormalkan jika sudah berlebihan, Dokter. Itu yang saya tangkap dari penjelasan dokter tadi. Terima kasih. Ya, oke. Coba saya lagi. Nggak apa-apa. Yang penting berani bicara. Kalau salah saya ketawain nanti. Tapi kalau benar saya kasih apresiasi. DDS. Ada? 044.
Dede? Nih, nggak ada. Halo? Dede tidak ada, tapi namanya terpampang di sini. 053, Kania. Ada Kania? Loh, nggak ada lagi. Suara saya bisa dengar kan? Terdengar, Dok. Jessica? Ya. Kok saya panggil nggak ada? 064, Arviola. Mana nih? Cuma nampang aja tapi nggak ada. Tuh kan, nanti saya catat loh. 116, Haris. Haris, ya, Harit, Harit siapa itu? Ada? Nah loh, nggak ada lagi. 123 udah nggak ada. 122, Bayu. Saya dokter. Ya, Bayu. Bisa nangkap apa yang saya jelaskan tadi? Kalau Eh, hewan normal makan karbohidrat, apa yang terjadi, kemudian apa yang berikutnya terjadi. Bisa nangkap? baik, izin Oke. sedikit menjelaskan dokter. Insulin itu merupakan hormon yang dihasilkan oleh pankreas dan fungsinya untuk menurunkan kadar glukosa dalam darah, dokter. Hmm. Ya, kalau yang saya minta prosesnya ya, kalau hewan itu makan, ya terutama karbohidrat, apa yang terjadi? Jadi metabolismenya bagaimana, kemudian apa yang dilakukan oleh insulin, ngapain? Jadi jelaskan dari awal hewan makan. Tapi nggak apa-apa, Bayu dicatat juga ya. Yang pokoknya Jessica semua siapapun yang menjawab entah benar entah salah dicatat. Saya menghargai keberanian Anda untuk bicara. Bayu bisa ini lagi atau kalau nggak saya cari yang lain? Ini Mohon mulai maaf dokter, hewan makan. segitu saja dokter. Oke. Ya, berikutnya 172, Gabriel. Ada? Tuh, kok nggak ada? Nggak ada atau nggak berani jawab? 178, Romi. Romi kayak nama dosennya. Dokter Romi. Romi, ada? Izin dok. Ya, silakan Romi. Dari hewan makan bagaimana? Oke. Mungkin yang dari tadi saya tangkap nih dok, Hmm. insulin adalah hormon yang Dari dihasilkan hewan oleh makan dulu, pankreas. Romi. Hewan Oh, makan dulu. oke Apa dok. yang terjadi? Baik mungkin dari pertama hewan makan Niko, seperti glukosa akan apa namanya, kadar gula itu akan diatur oleh pankreas untuk mengatur kadar gula darah, dan adapun fungsi dari insulin tersebut seperti menyimpan energi yang disimpan melalui lemak, mengatur metabolisme, yaitu selain glukosa, insulin juga berperan dalam mengatur metabolisme lemak protein dalam tubuh hewan tersebut. Misal untuk kekurangan energi langsung diolah melalui lemak nih dok. Mungkin sekian yang dapat saya ambil yang dari tadi dok, jelas nih dok. Oke, satu lagi. Saya belum nangkep ya. Nanti akan saya jelaskan lagi kalau belum. Soalnya begini, saya ingin Anda dapat mata kuliah ini, dapat materi ini kan calon dokter hewan. Harus menguasai ya, minimal bukan dihafal ya, tapi dimengerti. Sehingga nanti kalau Anda sudah jadi dokter hewan, ya sudah, jalan ya. Tapi kalau hanya dihafal, bahkan mungkin nggak ngerti, ya susah ya. Karena jadi dokter hewan nanti Anda harus menjadi mengedukasi klien. Jadi klien itu akan senang kalau Anda mengedukasi. Nah, gimana cara mengedukasi ya? Kita harus ngerti ya. Oke, satu lagi. 185, Anggi. Ada nggak Anggi? 185 ya. Anggi? Apakah suara saya terdengar, Dok?
Halo? Nggak ada suaranya. Apakah suara saya terdengar? Nah, baru. Atau Ya, teman-teman? silakan Agi tangkap ya. Dari mulai hewan makan bagaimana Agi? Untuk yang hewan normal, bukan yang diabetes. Yang saya tangkap dari pertama itu, kan hewan memakan makanan yang mengandung kadar gula seperti karbohidrat. Mm-mm. Nah, jika kadar gula itu berlebihan, maka akan diatur oleh insulin untuk mengurangi kadar gula tersebut. Mungkin seperti itu yang saya pahami. Oke. Ya, ringkas. Ya, saya jelaskan lagi ya. Coba ditangkap, dimengerti. Ujian sudah nggak perlu belajar. Makan ya, terutama banyak karbohidratnya. Nah, karbohidrat ini akan di metabolisme. Di metabolisme nanti hasil akhir dari metabolisme karbohidrat tadi adalah glukosa ya, glukosa. Sehingga glukosa yang tadinya normalnya misalnya A itu menjadi naik menjadi B. Nah, padahal kalau normal harusnya A kan kadarnya. Makanya kadar yang tinggi tadi hiperglikemia ya, tinggi glukosa yang tinggi itu hiperglikemia dalam darah itu harus dinormalkan lagi. Nah, untuk menjadi normal lagi bagaimana caranya? Nggak bisa dia langsung sendiri normal ya. Ada kalau sudah glukosanya tinggi itu otak memerintahkan pankreas. Pankreas, hasilkanlah insulin supaya glukosa darah ini kembali normal kadarnya. Nah, glukosa yang tinggi tadi selesai makan tadi sebagian dipakai untuk energi untuk aktivitas ya. Nah, sisa nggak semua dipakai energi itu, apalagi kalau hewannya jarang bergerak misalnya, sedikit bergerak. Sisa glukosa yang tinggi tadi harus dinormalkan lagi. Insulin tugasnya adalah menurunkan lagi yang tinggi tadi glukosa menjadi normal. Caranya bagaimana? Nah, anggap aja insulin itu kunci. Simpan glukosanya di mana? Glukosa disimpan di otot dan di hati. Ya, di otot dan hati itu ada di permukaan sel, yaitu ada reseptor terhadap insulin. Jadi dia akan membuka kalau insulin membuka reseptor. Kalau nggak ada insulin, reseptornya akan tertutup terus sehingga glukosa tinggi terus dalam darah nggak masuk. Karena insulin sudah membuka, reseptornya terbuka, kemudian glukosa yang tinggi di dalam darah tadi masuk ke sel otot maupun hati, kemudian normal lagi kadarnya. Ya, itu kalau hewan normal sehat. Sudah ya, ingat itu. Nah, kalau diabetes mellitus bagaimana? Sudah makan, glukosa darah tinggi di dalam glukosa tinggi dalam darah, sekarang insulinnya nggak ada. Kenapa insulin nggak ada? Bisa pankreasnya rusak, bisa pankreasnya beradang, bisa pankreasnya mungkin ada tumor, ya, sehingga dia tidak bisa insulin. Nah, akibatnya apa? Tidak ada kunci yang membuka reseptor tadi toh, sehingga glukosa darah tidak bisa masuk ke dalam otot dan hati. Glukosa darah tinggi terus di dalam darah, disebut hiperglikemia. Terus begitu aja ya. Nah, sekarang karena tidak bisa masuk, karena glukosa tinggi terus dalam darah, itu akibatnya nanti akan banyak efeknya, ya. Karena memang normalnya harusnya kadar gula itu tidak tinggi. Ya, itu nanti ada di slide berikutnya. Sekarang lanjut dulu ya. Bangsa yang rentan terhadap kena diabetes itu adalah miniatur poodle, rottweiler, Scottish terrier, King Charles Spaniel, Samoyed, dan Dachshund. Ini ras-ras yang rentan. Jadi kejadian diabetes mellitus itu pada ras ini lebih banyak dibanding ras-ras yang lain. Ya, saya rasa sudah tahu semua ya, miniatur poodle seperti apa, Rottweiler nggak asing lagi kan, Scottish Terrier. Sebentar ya, saya minta waktu kira-kira 5 menit. Ada tamu nih, sebentar aja. Ya, silahkan santai dulu sambil apa namanya,
menghayati apa yang saya terangkan dulu. 5 menit ya minta waktu. Halo? Suara saya bisa dengar? Bisa, dokter. Ya, maaf ya, saya di rumah sendirian. Ada tamu, teriak-teriak lagi minta ini. Oke, jadi slide berikutnya. Ini yang terjadi biasanya pada hewan-hewan dewasa. Ya, kalau pada anjing 8 tahunan atau lebih. Ya, kalau manusia dewasa tuh umur berapa? 40 ke atas kali ya. Kalau anjing 8 tahun. Jadi nanti cari perbandingan umur 1 tahun pada manusia itu berapa tahun pada anjing. Lanjut. Nah, ini ras-ras yang tadi disebut poodle, miniatur poodle, kemudian Rottweiler, sudah tahu semua. Lanjut. Scottish Terrier, King Charles Spaniel. Ya. Ya. Cewek-cewek pasti senang ya, apalagi dibikin boneka. Rambutnya begitu tebal ya. Kalau dingin-dingin dipeluk enak. Mukanya lucu lagi, hitam, hidung hitam, mata hitam, bibirnya juga hitam, lidahnya pink, jadi menggemaskan. Kemudian Dachshund. Dachshund ini kelihatannya lambat, kecil ya, tapi sebetulnya otaknya jenius. Kalau Anda pernah nonton film kartun, ya jadi detektif dia. Ada suatu masalah,
pemecahannya yang lainnya sibuk, dia tenang-tenang aja, bahkan kesannya santai tidur-tiduran. Tapi nanti pertama kali yang memecahkan masalah itu adalah si Dason ini. Ini di kartun. Kalau senang nonton kartun pasti pernah lihat. Terus lanjut. Gejala klinis, ya. Sebetulnya sih kalau pada manusia ada dua ya, tipe 1 dan tipe 2. Tipe 3 itu ada juga sih, ringan ya. Cuma kadang-kadang terabaikan. Tahu-tahu udah masuk tipe 1 atau tipe 2. Ya. Tipe 3 ringan itu bagaimana? Kadang-kadang setelah makan, tinggi glukosanya di dalam darah, terus untuk menjadi normal lagi, waktunya agak lama. Tapi ada ya sekali-sekali setelah makan glukosa tinggi, tapi dalam waktu singkat normal lagi. Ya, itu meringan ya, jadi nggak terlalu berat. Tapi kalau yang tipe 1, tipe 2 itu lumayan ya. Tipe 1 itu adalah disebut IDDM. Singkatan dari Insulin Dependent Diabetes Mellitus. Biasanya kalau pada manusia itu manusia yang muda, nanti saya jelaskan. Yang tipe 2 NIDDM, Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus. Itu biasanya pada manusia dewasa. Mirip ya, sama. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa artinya? Ini cuma mengartikan menerjemahkan ya. IDDM, Insulin Dependent Diabetes Mellitus. Kira-kira apa itu artinya? Terus NIDDM, Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus. Apa artinya? Siapa yang bisa menjawab? Atau yang mau coba menjawab? Cuma menerjemahkan aja ya. Ini bahasa Inggris nih. Bukan. Atau bahasa Jawa kuno. Atau bahasa Bali. Bahasa Inggris ya. Silahkan. Siapa yang mau jawab? Mau coba jawab. Apa Izin artinya? menjawab, Dok. Ya. Iya, silakan. Perkenalkan, saya Nimade Kiki Pratmerani dengan NIM akhir 010. Yang pertama itu IDDM. Itu artinya diabetes yang tergantung pada insulin. Pada insulin. Ya, benar ya. Tipe 1, Insulin Dependent Diabetes Mellitus. Jadi diabetes mellitus yang tergantung pada insulin. Jadi kalau nggak ada insulin, ya nggak berdaya dia. Tetap aja gula darahnya tinggi. Kan gitu, karena dia tergantung insulin. Biasanya apa yang menyebabkan? Tadi saya sudah bilang bahwa insulinnya nggak ada. Ya, tidak diproduksi. Kenapa kok nggak bisa diproduksi? Ya mungkin karena tadi ada radang, mungkin ada tumor di pankreasnya, atau mungkin trauma yang menyebabkan pankreas rusak sehingga tidak bisa menghasilkan insulin. Sehingga penderita diabetes yang tipe ini itu memerlukan insulin, suntikan dari luar. Pernah mendengar pasti ya kalau pada manusia umum itu. Jadi kalau diabetes tinggi, diabetesnya udah parah ya, maksudnya sudah tidak ada insulin, jadi suntik insulin dari luar. Makanya disebut insulin dependent. Jadi tergantung insulin ya. Ini kalau manusia biasanya pada manusia yang muda. Ya. Yaitu rusak atau pokoknya bermasalah dengan pankreas sehingga tidak bisa menghasilkan insulin. Nah, yang kedua adalah tipe non-insulin dependent diabetes mellitus. Jadi diabetes mellitus yang tidak tergantung insulin. Kalau pada manusia itu yang dewasa, tapi kenapa nggak tergantung insulin? Ya, tidak tergantung insulin. Sebetulnya tipe 2 ini pankreasnya masih oke, bisa menghasilkan insulin. Tetapi karena dia sudah dewasa atau mungkin tua ya, malah tua, itu kan ada degenerasi ya. Sehingga kemungkinan reseptor insulin itu tidak peka terhadap insulin, sehingga walaupun ada insulin tidak bisa membuka reseptor, tidak bisa, kuncinya nggak bisa membuka gemboknya. Atau sudah tua tapi gemuk, obes ya, obesitas ya. Kenapa? Karena obesitas, jadi lemak-lemak itu akan menutup termasuk salah satunya reseptor dari insulin tadi, sehingga insulin tetap ada tapi tidak berfungsi, glukosanya tetap tinggi. Ya. Itu tipe 2. Terus bagaimana caranya supaya normal lagi?
insulin bisa insulin apa namanya obesitas terutama itu harus gimana caranya supaya berat badan masuk ke kategori normal ya. Jadi kalau berlebihan biasanya disuruh olahraga banyak bergerak sehingga nanti obesnya berkurang, reseptornya itu akan mulai peka terhadap insulin. Ya, jadi nanti glukosa bisa diatur karena insulin sudah berfungsi. Sudah jelas dari sini tipe 1, tipe 2? Ada yang masih bingung? Sudah ya? Atau ada yang mau coba menjelaskan? Izin dok, Izin, apakah dok. saya boleh? Oh ya, bagaimana? Izin dok, apakah saya boleh coba Boleh, untuk menjelaskan? silakan ya. Oke. Saya senang kalau ada. Baik, perkenalkan saya Manuela Waya dengan NIM 22, NIM akhir 069. Saya akan menjelaskan terkait 3 tipe diabetes. Yang pertama, tipe 3 itu ada tipe ringan, itu yang sering terabaikan karena tapi menunjukkan bahwa kadang kalau habis makan itu glukosa darah itu tinggi dan membutuhkan waktu lumayan lama untuk menstabilkan, tapi itu nggak terlalu kelihatan. Lalu ada tipe 1 yaitu insulin dependent diabetes mellitus. Itu tuh ada masalah di pankreas sehingga tidak bisa membuat insulin. Maka dari itu perlu suntik insulin. Lalu ada tipe 2 yaitu non-insulin dependent diabetes mellitus, yaitu sebenarnya pankreasnya itu nggak masalah, tapi mungkin karena tua maka terjadi degenerasi pada reseptor, sehingga reseptor-reseptor itu yang di otot dan di hati itu nggak peka. Atau bisa juga terjadi karena gemuk, karena lemak itu menutupi reseptor-reseptor tersebut. Mungkin mohon tambahannya dok kalau ada yang salah dok. Terima kasih. Ya. Oke, saya tambahkan lagi sedikit yang tipe ringan ya. Kalau memeriksa gula darah, itu biasanya kan diambil darahnya. Ambil darahnya kemudian diperiksa. Nah, tetapi orang awam, kemudian bukan dokter hewan, kemudian dia ya biasa gitu ya. Kayaknya nggak mungkin deh mau telaten banget setiap makan ambil darah, diperiksa gula darah gitu ya. Jadi makanya ini sering terabaikan. Padahal sebetulnya kalau telaten diperiksa habis makan darahnya berapa, gula darahnya berapa. Nah, itu nanti akan katakan, loh ini kok habis makan kok tinggi, habis makan kok sudah rendah lagi. Itu ada waktunya ya, biasanya 2 jam setelah makan. Nah, tetapi kan nggak mungkin ngambil darah, diperiksa siapa sih yang satu untuk mengambil darah pun kadang-kadang kalau bukan dokter hewan nggak tahu restrain misalnya orang ditusuk itu kan pasti anjingnya berontak ya atau kucingnya. Jadi ya sering terabaikan. Tapi sebetulnya ada tipe itu ya. Tapi yang paling jelas adalah tipe 1 dan 2 tadi. Oke. Kemudian gejala klinis yang paling umum adalah PUPD. PUPD itu sudah umum. Kalau Anda mendengar di kedokteran Indonesia pasti PUPD. PUPD poliuria, polidipsia. Ya. Itu gejala paling diabetes mellitus, kemudian ada lagi diabetes insipidus yaitu banyak sekali memproduksi cairan itu. Banyak kencing ya, tapi yang masuk metabolisme adalah diabetes mellitus ini. Poliuria artinya banyak kencing, urea tadi ya, urea, kencingnya banyak.